Sudah terlihat TP-nya? Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah dokter. Oke, baik saya mulai ya. Eh, jadi pada malam hari ini kita membahas tentang nyeri ya. Salah satu keluhan atau simptom yang sering kita dapatkan pada pasien-pasien bisa di IGD maupun di poliklinik. Oke. Jadi nyeri itu menurut International Association for the Study of Pain merupakan suatu pengalaman emosional dan sensorik yang tidak menyenangkan. Jadi ada keterkaitan dengan emosional saja, tidak hanya sensorik yang berhubungan dengan kerusakan jaringan secara aktual maupun potensial. Ups. Kemudian sebenarnya kalau menurut onset, nyeri itu dibagi berdua, ada yang akut dan yang ada yang kronik. Kalau akut itu bisa terjadi beberapa hari sampai beberapa minggu, ada yang bilang kurang dari 1 bulan, ada yang bilang kurang dari 3 bulan, itu dikatakan sebagai akut pain. Akut pain apabila tidak ditangani, ini bisa menjadi chronic pain. Chronic pain ini adalah nyeri yang dirasakan lebih dari 3 bulan. Apa apa gunanya kita membagi onset dari nyeri, ada yang akut, ada yang kronik, ini berkaitan dengan terapi pertama, ataupun keberhasilan terapi, ataupun prognosa. Karena kalau sudah masuk ke chronic pain, untuk, penanganannya akan lebih sulit dibandingkan dengan, yang akut pain. Oke, ini tadi klasifikasi pain berdasarkan onset, ada yang akut, ada yang kronik, ada yang akut dan menjadi kronik. Kemudian berdasarkan mekanisme atau patofisiologi, ini ada nosiseptik, neuropatik, nosiplastik, dan mixed pain. Eh, Tadi ya, bagaimana sih kita menilai nyeri? Karena memang kita ketahui bahwa keluhan nyeri ini setiap pasien berbeda, ini tergantung dari kondisinya, tipe nyerinya, level atau intensitas nyerinya, ataupun nanti intervensi yang akan kita gunakan, bisa farmakologi maupun non-farmakologi. Jadi waktu kita mendapatkan pasien dengan keluhan nyeri, pertama kali, misalkan dengan intensitas yang tinggi, kita bisa memberikan terapi intravena opioid, bisa weak, bisa strong opioid, biasanya akan kita evaluasi 15 sampai 30 menit. Sedangkan obat-obatan nyeri yang dikonsumsi per oral ataupun intervensi non-farmakologi, yaitu terapi tanpa menggunakan obat-obatan, biasanya kita evaluasi 45 sampai 60 menit. Di sini kita bisa mengetahui efektivitas dari obat. Misalnya kita berikan opioid, kita evaluasi 15 menit. Eh, Target terapi atau intensitas terapi yang berhasil itu apabila turun lebih dari 50%. Kalau misalnya kalau misalnya masih lebih dari 50%, jadi target terapi itu belum kita dapatkan, mungkin kita perlu intervensi atau penanganan atau pengobatan yang lain. Jadi, asesmen nyeri ya. Jadi kita awalnya bisa mengobservasi beberapa indikator perubahan dari nyeri, dari ekspresi wajah, misalnya menangis, refleks atau gerakan tubuh, dan perubahan dari aktivitas. Kemudian apabila nyeri, kita bisa trial pertama kali dengan obat-obatan analgesik yang bisa kita gunakan. Kemudian bisa kita kombinasi juga dengan non-farmakologi ataupun non-opioid multimodal. Bagaimana perubahan, asesmen atau penilaian nyeri? Biasanya pasien-pasien nyeri itu akan mengalami peningkatan tekanan darah ataupun peningkatan, nadi atau denyut, bukan denyut jantung, denyut nadi ataupun indikator fisikal lainnya. Misalkan adanya keringat yang keluar, pucat, ataupun perubahan pupil. Di mana apabila didapatkan dari tensi tinggi menjadi turun, nadinya cepat menjadi berkurang,
kemudian awalnya berkeringat berkurang, ataupun miosis menjadi isokor, karena pasien-pasien nyeri biasanya pupilnya isokor, ini mengindikasikan bahwa target terapi kita itu tercapai. Eh, Sebenarnya memang tidak hanya faktor-faktor vital sign dan indikator fisiologi lainnya, beberapa perubahan bisa terjadi, misalnya kondisi fisiologi, misalnya perubahan mood, perubahan tingkah laku, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita gunakan sebagai guidance pain assessment. Biasanya kalau pada waktu OSCE ya, kita kan menanyakan atau menganamnesa. Pasien datang dengan nyeri ya, kita deskripsikan nyerinya seperti apa. Nyerinya apakah seperti teriris, terbakar, tertembak, kemudian kebas, kesemutan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menilai intensitasnya. Apakah intensitasnya 0, 1, 2, sampai 10. Kemudian lokasinya, nyerinya di mana, di punggung bawah. Apakah nyerinya menjalar atau hanya pada area tersebut. Kemudian durasinya, pada waktu dia nyeri berapa lama? Apakah nyerinya terjadi terus-menerus? Apakah fluktuatif, membaik, misalnya dengan aktivitas bertambah, dengan istirahat akan membaik ya. Jadi ada fluktuasi. Kemudian ya, ini faktor-faktor apa yang memperingan kondisi, faktor-faktor apa yang memperberat kondisi. Misalnya pasien-pasien dengan OA, dia akan berkurang nyeri pada lututnya, misalnya OA pada lutut, osteoartritis pada lutut, itu dia istirahat ataupun duduk, namun kalau dia berdiri lama, naik turun tangga, nyeri pada lututnya bertambah. Begitu juga misalkan nyeri karena lumbar spinal stenosis pada punggung bawah sampai ke kaki, biasanya dia akan berkurang nyerinya dengan duduk sedikit membungkuk dan dia dengan mengekstensikan punggungnya, keluhan nyerinya akan bertambah. Kemudian kondisi-kondisi apa yang mempengaruhi, mungkin kondisi secara fisiologi ya, yang mempengaruhi nyeri tersebut atau efek terhadap nyeri, apakah ada gangguan tidur, mengganggu aktivitas, perubahan mood, dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada tanda-tanda lain, misalnya mual, muntah, gangguan BAB. Karena misalnya kalau gangguan BAB itu pada nyeri, kayak bone metastasis disease, jadi penyebaran tumor sampai ke tulang belakang, itu biasanya terjadi konstipasi atau kesulitan BAB, gangguan urin selain gangguan alvi, dan lain sebagainya. Sampai terjadi kelemahan, misalnya pada anggota gerak bawah, pada bone metastase atau penyebaran tumor pada area vertebra thoracolumbar sampai spinal. Tool assessment nyeri yang bisa kita gunakan untuk menilai intensitas nyeri. Kemudian kita bisa mereassessment ulang apakah target terapi kita berhasil atau enggak. Kita bisa menggunakan beberapa tool. Yang pertama yaitu unidimensional, jadi hanya menggunakan satu domain atau satu dimensi. Yang bisa kita lakukan atau sering kita lakukan adalah numeric rating scale. Di Indonesia itu numeric rating scale lebih gampang ya digunakan dibandingkan dengan visual analog scale yang membutuhkan mungkin kerjasama ataupun atensi ataupun perhatian ataupun tingkat pendidikan seseorang. Kemudian ada verbal description, Wong Baker scale, Iowa Pin Thermometer, dan Color Analog Scale. Yang pertama adalah numeric rating scale, ini lebih gampang. Jadi ada garis, kemudian garis itu dibagi 10 dengan jarak 1 cm sama sama panjangnya. 0 itu tidak nyeri, kemudian 10 itu adalah nyeri sekali yang pernah dirasakan seumur hidupnya. Kemudian pasien kita minta skala nyeri atau intensitas nyeri yang dirasakan saat ini berkisar angka berapa. Misalnya pasien menunjukkan angka 5, ini mengarah ke nyeri yang moderate atau nyeri sedang. 0 sampai 3 ini ringan atau mild, 4 sampai 6 ini adalah moderate, 7 sampai 10 adalah severe. Kemudian ada visual analog scale yang sering kita lakukan juga, tapi memang ini membutuhkan kerjasama dari pasien ya. Kita membuat garis panjangnya 10 cm,
di mana pada ujung ini tidak nyeri dan, ujung sebelahnya itu adalah 10 sentimeter adalah nyeri sekali yang pernah dirasakan seumur hidupnya. Pasien diminta untuk meletakkan salah satu titik di garis ini, intensitas nyeri yang dirasakan, perkiraan intensitas nyeri yang dirasakan di antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Misalkan dia menaruh titik di sini, kemudian kita hitung pakai penggaris. Kita dapatkan angka 3, ini mengarah ke nyeri dengan skala ringan. Jadi benar-benar dihitung dengan penggaris. Jadi garis ini harus, persis, panjangnya 10 sentimeter. Kemudian ini ada verbal description scale dengan menggunakan kata-kata ya, tidak nyeri, nyeri sedang, nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Ini juga ada Wong Baker Face Pain Rating Scale dengan melihat ekspresi wajah, ya ini skalanya 0 sampai 5. Kemudian ada lagi yang Face Pain Scale, ini juga sama dengan ekspresi wajah tapi nilainya ini beda, ada 0, 2, 4, 6, 8, 10. Yang ini tidak nyeri, yang ini adalah nyeri sekali. Jadi kita dengan melihat ekspresi wajah, kita bisa menentukan intensitas nyeri. Kemudian ada yang multidimensional. Multidimensional itu menggunakan beberapa domain atau beberapa kriteria atau beberapa dimensi untuk menentukan skala atau intensitas nyerinya. Biasanya kalau yang multidimensional ini kita nilai pada waktu pasien sudah mulai tenang atau intensitasnya sudah menurun, sudah kita atasi ataupun pasien-pasien yang datang, ke poliklinik, bukan ke IGD. Kalau IGD biasanya kan pasien dengan keluhan nyeri yang hebat. Kita bisa menggunakan Clinical Lens Pain Assessment Tool, Defense and Veteran Pain Rating Scale, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu, pemeriksaan tool untuk nyeri menggunakan Defense and Veteran Pain Rating Scale. Jadi kita bisa menilai berdasarkan ekspresi nyerinya dan, intensitas nyerinya berdasarkan angka yang 0 adalah tidak nyeri, ini adalah nyeri ringan, nyeri yang tidak berkaitan dengan aktivitas dan lain sebagainya. Ya ini contoh-contoh tool hanya saya tampilkan saja, just to know. Jadi nanti kalau misalnya, oh ini ada Max Pain Questionnaire, adik-adik, mahasiswa tahu ada beberapa item yang kita nilai untuk, mengarah ke rating atau skala nyerinya. Ini Brain Pain Inventory, yang Chronic Pain Grade Scale, jadi ada beberapa item yang bisa kita, gunakan. Jadi semuanya harus diisi karena ini ada multidimensional, jadi menggunakan lebih dari satu domain. Ya, ini ada yang short form. Oke, kemudian ada yang tool untuk mengassessment atau menilai adalah neuropathic pain. Jadi pasien-pasien dengan neuropathic pain ataupun kita misalkan, masih ragu-ragu apakah ini suatu nociceptic, nociplastic maupun neuropathic pain, kita bisa menggunakan tool untuk menilai neuropathic pain. Kita ketahui bahwa neuropathic pain itu adalah nyeri yang disebabkan lesi, pada area nervous system somatosensorik, ada yang perifer, ada yang sentral. Kalau perifer otomatis di, saraf tepi ya, ini biasanya mengenai, si fiber yang tidak bermielin dan kecil dan, eye fiber yang bermielin, yaitu alfa beta dan alfa gamma. Sedangkan sentral neuropathic pain ini lesi pada medula spinalis dan pada otak. Misalnya kalau pada otak itu ada central post stroke pain, kemudian ada kalau spinal cord itu, injury atau trauma pada spinal cord yang menyebabkan neuropathic pain sentral. Kemudian gejala dari neuropathic pain itu ada positif dan negatif. Kalau positif itu biasanya, nyeri yang hebat ya, ada hiperalgesia, allodynia, sedangkan yang negatif biasanya anestesia. Ini beberapa, tool yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mendiagnosa ini adalah suatu neuropathic pain. Ada Neuropathic Pain Questionnaire, ADPAN, Pain Detect, LENS, dan DN4. DN4 itu biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien diabetes mellitus. Neuropathic diabetes, diabetikum.
Kemudian yang sering kita gunakan juga untuk membantu kita mengarah ke neuropathic pain misalnya pada nyeri punggung itu menggunakan lens ataupun pen detect ataupun dengan ID pen. Ini beberapa, indikator tool yang bisa kita gunakan berdasarkan indikasi, reliability, manfaat, dan tidak manfaatnya. Misalnya lens, kemudian neuropathic pain scale. Ini, multidimensional dengan menggunakan lens pain score untuk membantu kita mendiagnosa neuropathic pain ya, ada beberapa item yang harus diisi. Oke, sedangkan yang ini untuk cancer pain. Oke, sebentar. Oke, maaf. Eee, Pain Detect salah satu untuk membantu kita mendiagnosa neuropathic pain kita bisa menggunakan Pain Detect. Beberapa item yang harus kita isi, apakah ini mengarah ke neuropathic pain, di mana sensitivitas dan spesifitasnya lumayan tinggi lebih dari 80%. Sedangkan ini adalah cancer pain. Cancer pain dulu dikira hanya sebagai nociceptic pain. Jadi nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan. Ternyata cancer pain itu mixed pain. Jadi dia selain ada nociceptic pain, dia juga tipenya adalah neuropathic pain. Jadi selain terjadi kerusakan jaringan, pada cancer pain juga terjadi kerusakan pada area saraf somatosensorik. Ini tadi definisi pain, secara mekanisme ada nociceptic, neuropathic, mixed pain maupun nociplastic pain. Sedangkan durasi, akut dan kronik saya kira tadi sudah saya tampilkan di depan, kemudian lokasi dan intensity. Ini berdasarkan indikator dari behavior-nya maupun vital sign-nya. Kemudian apabila, kita, sudah tahu, mekanisme, durasi, lokasi, kita bisa menggunakan analgetic trial dan kita bisa mereassessment apakah terapi yang kita berikan sudah adekuat. Dulu, nyeri pasti akan langsung diberikan analgetik, tapi kalau sekarang kita lihat tipe nyerinya. Tipe nyerinya apa? Nociceptic, neuropathic, mixed pain, atau nociplastic. Kemudian kita lihat juga durasinya akut atau kronik, di mana kalau nociceptic pain, biasanya kita menggunakan NSAID, kemudian, golongan opioid, NSAID pun bisa yang spesifik maupun yang non spesifik. Yang neuropatik kita bisa menggunakan antidepresan ataupun anti epileptik. Kemudian mixed pain, kalau mixed pain itu kombinasi antara nociceptic, neuropatik, kemudian nociceptic, nociplastik, neuropatik maupun nociplastik. Berbicara tentang nyeri nociceptic ya, tadi yang saya sampaikan di mana ini, disebabkan dari aktivitas pathway saraf, kemudian secondary, rangsangan stimulasi ataupun stimulasi ini berpotensi terjadi kerusakan jaringan. Kita ketahui bahwa, neuron somatosensorik memang berlokasi pada ganglia periferal, bisa trigeminal maupun pada dorsal root ganglion. Kita ketahui bahwa trigeminal maupun dorsal root ganglion ini berjalan, di sisi kanan kiri dari, kolumna vertebralis dan medula. Kemudian neuron aferen diproyeksikan sampai ke sentral yaitu pada area brainstem. Kemudian pada, dorsal horn atau medulla spinalis, pada peripheral di kulit dan organ-organ lain tergantung, target atau inervasinya di area mana. Oke, ini yang sering, kita bicarakan ya, bagaimana, mekanisme atau transmisi nociceptik dari perifer bisa sampai ke sentral. Contohnya bisa, misalnya ada trauma ya, ini yang berperan adalah nociceptok periferal, akan terjadi proses transduksi di mana proinflamasi akan keluar IL-1, IL-6 dan lain sebagainya. Kemudian ini akan terjadi transmisi dari, nerve periferal sampai ke area dorsal horn, yaitu terjadi proses modulasi, kemudian diproyeksikan menyilang garis tengah dari medulla spinalis, berjalan sebagai tractus spinothalamikus ke atas, ini kita sebut sebagai ascending pathway,
kemudian sampai ke area talamik sebagai, sentral nyeri, kemudian berjalan ke somatosensory cortex dipersepsikan. Pada korteks somatosensorik yang dipersepsikan ini, kemudian berjalan sebagai pathway descendant, kemudian ke dorsal lobe dan sampai ke perifer. Jadi misalkan, kita tergores pisau, akan dipersepsikan oleh otak, otomatis kita akan menghindari pisau tersebut. Oke, ini yang lebih detail ya. Tadi secara simpel ada transduksi, transmisi, modulasi, dan akhirnya terjadi persepsi. Ini tadi nociceptor, kemudian ke dorsal horn, menyilang garis tengah, kemudian dia berjalan sampai ke brainstem, ya. Kemudian ada sebagian ke amigdala dan insular cortex, kemudian yang relaynya benar-benar ke area nukleus thalamus sebagai persepsi nyeri utama, kemudian dia diproyeksikan ke somatosensory cortex untuk mempersepsikan nyeri yang dihasilkan. Kemudian ini adalah terapi yang bisa kita gunakan untuk menangani nyeri berdasarkan intensitas nyeri. Dulu memang sering digunakan untuk pasien-pasien kanker ataupun nyeri yang lain, berdasarkan intensitas nyerinya ringan, sedang, maupun berat. Namun sekarang kita tidak hanya melihat intensitas untuk terapi nyeri, tapi juga melihat, mekanismenya, apakah ini neuropatik, nociceptik, dan lain sebagainya, dan melihat onsetnya, apakah ini akut atau kronik. Kalau berdasarkan intensitas nyeri, misalkan ini adalah step pertama, kita bisa memberikan golongan non-opioid, NSAID. Ini bisa spesifik maupun non-spesifik. Yang non-spesifik ini contohnya aspirin, paracetamol, ibuprofen, meloxicam, dan lain sebagainya. Sedangkan yang spesifik ini adalah golongan COX-1 maupun COX-2. Dari step pertama atau dengan intensitas ringan, kita bisa memberikan atau tidak dengan ajuvan. Ajuvan ini adalah antiepileptik ataupun antidepresan. Kemudian kalau intensitasnya sedang, kita bisa memberikan opioid lemah untuk mild dan moderate pain. Contohnya adalah kodein, tramadol. Kita juga bisa menggunakan atau tidak dengan golongan non-opioid, ya tadi dengan aspirin atau paracetamol dan NSAID lainnya, ataupun kita juga bisa menambah atau tidak dengan terapi ajuban. Terapi ajuban itu adalah terapi antiepileptik maupun antidepresan. Sedangkan yang intensitas tinggi, kita bisa menggunakan strong opioid. Ini nyerinya severe dan moderate, yaitu moderate sampai ke severe. Contohnya adalah morfin, petidin, metamizol. Bisa juga ditambah atau tidak dengan non-opioid, bisa juga ditambah atau tidak dengan ajuvan. Di sini kita bisa mengontrol nyeri, apakah terapi yang kita berikan ini sudah adekuat atau belum. Yang kedua adalah neuropathic pain. Neuropathic pain ini nyeri yang disebabkan oleh kerusakan dari sistem saraf somatosensorik. Mekanismenya bisa secara perifer maupun sentral. Ya, tadi ya, ini hampir sama ya. Misalnya ini kerusakan pada peripheral nerve di mana yang berperan adalah alpha beta fiber, alpha gamma fiber ini sebagai small unmyelated, sedangkan yang tidak bermielin, sedangkan si fiber adalah yang bermielin ke dorsal root. Ini ternyata beberapa traktus atau pathway berperan. Yang pertama ini adalah dari limbic pathway ya. Limbic pathway dia sampai ke hipotalamus dan amigdala. Kemudian ada spinoreticulaire. Dia melewati nucleus gracile dan nucleus cuneatus yang ada di posterior dari medulla spinalis. Kemudian dia sampai ke hipotalamus. Kemudian ini adalah spinothalamic pathway yang merah, yang seperti saya sampaikan di depan. Ini sampai ke hipotalamus, ke talamus, dan akhirnya ke korteks. Jadi kenapa pasien-pasien yang nyeri tidak hanya keluhan nyerinya, ternyata kondisi, karena ini melewati amigdala ya dan hipotalamus, misalkan dia perubahan mood, kemudian gangguan perilaku ataupun gangguan tidur ini juga berperan.
Beberapa, contoh dari, penyakit yang disebabkan oleh neuropathic pain yang periferal, ini ada neuralgia trigeminal, biasanya mengenai separuh sisi wajah sesuai dengan teritori dari nervus trigeminalis dan dia akan memberat apabila dia berkumur, mengunyah, atau makan. First line untuk terapi neuralgia trigeminalis biasanya kita gunakan carbamazepine atau, carbamazepine. Ini adalah golongan antikonvulsan. Sedangkan yang kedua ini adalah postherpetic neuralgia, nyerinya itu berdasarkan distribusi, pada nervus spinalis, sesuai dermatom dari nervus, spinalis ataupun, teritori dari nervus, trigeminal. Contohnya ada apa, pada area ophthalmica, kemudian pada area spinal, atau punggung bagian lateral maupun bagian belakang. First line untuk terapi postherpetic neuralgia kita ketahui kalau neuropathic pain itu kan terapinya kita bisa menggunakan antikonvulsan ataupun antidepresan. Yang neuralgia trigeminal itu first line-nya adalah golongan antikonvulsan carbamazepine. Kalau postherpetic neuralgia sebagai first line-nya golongan gabapentoid atau antikonvulsan yaitu gabapentin maupun pregabalin. Kemudian ada peripheral nerve injury pain di mana ini nyeri berdasarkan, inervasi teritorial pada nerves yang mengalami injury. Kemudian ada juga post amputasi, kemudian ada polineuropati misalnya, neuropatik, diabetikum, keluhannya rasa kebas, kesemutan, nyeri pada telapak tangan dan telapak kaki atau, eee, areanya itu seperti kita memakai kaos tangan maupun kaos kaki. Kalau pada diabetikum, neuropatik diabetikum kita bisa menggunakan sebagai first line-nya adalah golongan anti-depression yaitu duloxetine. Kemudian ada juga, penradikulopati yaitu nyeri yang berdasarkan, teritori inervasi dari nerve root yang terkena. Kemudian ada juga carpal tunnel syndrome atau CTS, ini juga, sebagai neuropathic pain perifer, ini nyeri, yang awalnya dari pergelangan tangan kemudian menyebar jari 1, 2, 3 dan bagian lateral dari jari keempat yang disebabkan oleh jebakan nervus medianus atau penekanan nervus medianus di area carpal tunnel atau pergelangan tangan. Kemudian kalau neuropathic pain pada sentral ini bisa menyebabkan central post-stroke pain ataupun neuropatik yang berhubungan dengan spinal injury. Kalau central post-stroke pain biasanya dia mengenai dulu ini dikatakan sebagai thalamic, injury atau, nyeri yang disebabkan oleh lesi pada, talamus atau pada area, nyeri yang ada di otak. Namun ternyata dari penelitian tidak hanya, lesi pada talamus pada pasien-pasien, post-stroke misalnya dia sumbatan tapi pada area talamus tidak hanya pada area talamus aja yang menyebabkan central post-stroke pain, tapi sesuai distribusi dari tractus spinothalamicus. Dia juga bisa, mengenai somatosensory cortex, kemudian batang otak, ataupun, eee talamus. Jadi pada area-area tersebut bisa menyebabkan central post-stroke pain. Dari kondisi tadi, ini adalah pemeriksaan yang subjektif. Pemeriksaan yang objektif untuk menentukan neuropathic pain kita bisa menggunakan EMG atau elektromiografi. Beberapa terapi yang bisa kita gunakan untuk neuropathic pain ini ada Bagan, eee, untuk terapi dari neuropathic pain, sama sih sebenarnya. Untuk menentukan terapi kita harus menganamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan tambahan, kemudian kita mendiagnosa ini mengarah kemana. Setelah itu kita berpikir terapi apa yang akan kita gunakan. Dari anamnesa pemeriksaan fisik, beberapa screening tool, misalkan misalkan tool menggunakan DN4, lens, pain defect, ternyata mengarah ke neuropathic pain, kita bisa menggunakan first line dengan golongan tricyclic, SSRI, ini adalah golongan antidepresan, kemudian gabapentoid, contohnya gabapentin pregabalin, ini adalah golongan antikonvulsan maupun dengan topikal.
Kita evaluasi 4 sampai 6 minggu, apabila belum membaik, kita bisa memberikan tramadol dengan tetap memberikan kombinasi terapi first line tersebut. Kemudian kita evaluasi lagi apabila masih nyeri setelah pemberian 4 sampai 6 minggu, bisa kita refer ke spesialis, misalnya spesialis neurologi subkonsultan nyeri. Kita bisa menggunakan beberapa kombinasi yaitu dengan SSRA atau antikonvulsan. Kemudian kita kombinasi dengan intervensi terapi, misalnya dengan kalau dia nyeri punggung dengan injeksi blok, kalau misalnya dia CTS bisa dengan injeksi perineural, ataupun misalkan dia OA, kita bisa memberikan injeksi lidokain ataupun kortikosteroid secara intrakartilago, yaitu di sendi. Baik, saya lanjutkan lagi. Kalau misalkan dia masih nyeri, kita evaluasi lagi apakah memang nyerinya itu adalah nyeri neuropatik. Ini beberapa terapi neuropatik yang bisa kita gunakan. Tadi ya golongan antidepresan, misalnya tadi amitriptilin, imipramine, duloxetine, dan fluoxetine dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah CA-0, itu adalah golongan gabapintoid, gabapentin, pregabalin, enakarbil dan lain sebagainya. Ini golongan topikal lidokain, opioid dan neurotoksin. Selanjutnya adalah nosiplastik pain. Kita ketahui bahwa nosiplastik pain itu sebenarnya memang sudah lama, namun secara familiar baru beberapa tahun terakhir apa itu nosiplastik pain. Biasanya yang kita ketahui adalah neuropatik, nosiseptik maupun mixed pain. Nosiplastik pain itu merupakan suatu nyeri yang dirasakan abnormal, di mana memang tidak jelas evidence base-nya, tidak ada kerusakan jaringan maupun kerusakan sistem saraf, namun dia terjadi nyeri. Beberapa item yang membantu kita mengarah ke nosiplastic pain berdasarkan IASP, di mana nyeri pada nosiplastic pain ini lebih dari 3 bulan dan hanya pada lokasi bersifat regional, tidak menjalar. Kemudian nyerinya bukan nyeri nosiseptik maupun nyeri neuropatik, dan keluhannya itu hypersensitivity, misalkan terjadinya allodynia maupun hiperalgesia. Allodynia itu kalau pada orang normal dia tidak nyeri, namun pada pasien yang mengalami allodynia dia akan mengalami nyeri yang hebat. Meskipun dengan hanya sentuhan dari kapas ataupun sentuhan dari gesekan dari baju, dia mengalami nyeri yang luar biasa. Ini beberapa kondisi nosiplastik, yaitu bisa merupakan suatu kombinasi antara sensitisasi sentral maupun perifer, terjadi hiperresponsi
responsiveness dari nyeri dan tidak nyeri tadi ya, terjadi hipersensitasi, terjadi hiperalgesia maupun allodynia. Kemudian biasanya juga terjadi keluhan fatigue atau mual, lemah, gangguan tidur, gangguan kognitif, kemudian ansieta maupun depresi. Ini adalah salah satu cara juga untuk menentukan ini mengarah ke nociplastic pain ya. Tadi kan nociplastic pain di awal saya sampaikan nyerinya lebih dari 3 bulan, distribusinya dia regional, kemudian dia bukan merupakan nyeri nosiseptik, juga bukan merupakan nyeri neuropatik, kemudian ada fenomena hipersensitivasi, misalnya terjadi halodynia tadi, kemudian nyerinya bersifat hipersensitivasi apa, regional, kemudian kurang lebih ada satu komorbid yang ada. Ini bisa mengarah ke possible ataupun probable nociplastic. Kalau yang possible ini tidak ada komorbid, sedangkan yang probable ini ada komorbidnya. Beberapa penyakit yang mengarah ke nociplastik ini ada chronic widespread pain, fibromyalgia ini yang paling sering kita dapatkan yaitu nyeri pada muskuloskeletal ataupun miofasial dari beberapa titik yang simetris dari tubuh. Kemudian ada nyeri punggung tapi yang non-spesifik. Ada yang chronic temporomandibular pain, irritable bowel syndrome, dan lain sebagainya. Ini beberapa terapi yang bisa kita gunakan untuk nociplastic pain. Non-farmakologi tetap kita terapkan maupun yang farmakologi. Yang non-farmakologi kita bisa mengedukasi pasien untuk mengubah gaya hidup, hidup yang sehat dengan diet, dengan sleep hygiene atau tidur yang maksimal ataupun mengurangi stres. Kita juga bisa kombinasi dengan teman-teman psikiatri misalnya dengan CBT, terapi relaksasi, hipnoterapi, kemudian ini ada yang psikiatrik, psikoterapik treatment mental dan lain sebagainya. Kemudian yang farmakologi kita bisa menggunakan beberapa golongan antidepresan maupun antikonvulsan. Neuromodulasi bisa kita gunakan juga misalnya dengan terapi TMS, PMS, dan lain sebagainya. Kemudian ada mixed pain ya. Mixed pain ini kombinasi bisa dari nociplastic neuropatik, nociplastic nociplastic maupun nociplastic neuropatik yang kita sebut sebagai mixed pain. Contohnya low back pain, kemudian sciatica, kemudian cancer, osteoarthritis pain dulu. Osteoarthritis pain itu kita berpikir hanya sebagai nociplastic, namun ternyata pada osteoarthritis pain, contohnya pada Genu ataupun pada Soldier, ternyata itu merupakan suatu mixed pain. Oke, ini ya contoh beberapa kasus nociplastik, neuropatik, nociceptik ya. Di sini kita juga bisa melihat terapi yang akan kita gunakan. Nanti adik-adik bisa membaca ya, saya kira kalau nociplastik ini terapi yang kita gunakan apa? Misalnya bisa kita gunakan antikonvulsan, antidepresan, intervensi behavior, kemudian exercise. Kalau yang neuropatik kita bisa menggunakan antikonvulsan, antidepresan, dan lain sebagainya. Ini adalah perbedaan nociplastic, neuropatik maupun nociplastik berdasarkan penyebabnya, mekanismenya, distribusinya, apa deskripsi nyerinya, kemudian defisit sensorik, motorik, hipersensitivitas, dan lain sebagainya. Kalau kita memberikan terapi untuk pasien-pasien nyeri, kita bisa menggunakan beberapa obat berdasarkan blok atau tempat yang akan kita gunakan. Misalnya kalau kita menginginkan pada area transduksi yaitu pada area yang trauma, kita bisa menggunakan NSAID, anestesi topikal, kemudian antihistamin dan lain sebagainya. Kalau transmisi yang mau kita blok, kita bisa menggunakan intraspinal agent, gabapentinoid, N-metidiaspartat antagonis. Kalau yang local modulation, yaitu pada dorsal horn, kita bisa menggunakan opioid, NSRI, kemudian NSAID, dan lain sebagainya. Sedangkan persepsi, yaitu di area somatosensory cortex atau di otak, di sentral kita bisa menggunakan golongan opioid, cannabinoid, dan beberapa general anestesi.
Ini adalah piramida yang bisa kita gunakan juga untuk menerapi berdasarkan onsetnya, akut atau kronik. Pasien yang datang ke tempat kita pada fase akut atau onset akut biasanya dia akan mengalami nyeri yang sangat hebat dengan intensitas sedang sampai berat. Biasanya kita langsung menggunakan teknik regional, mengeblok pada area tersebut. Misalkan dengan blok spinal, intratendinitis, intraperitoneal, kemudian intrakartel, kartilago atau intersendi, kita langsung menggunakan teknik regional, mengeblok pada area tersebut atau menggunakan topikal pada area tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan strong opioid, weak opioid, adjuvan NSAID, yang terakhir baru kita pikirkan teknik non farmakologi. Ini berbeda apabila kita mendapatkan pasien dengan chronic pain. Dimana kalau chronic pain itu nyeri yang lebih dari 3 bulan, biasanya dengan intensitas ringan sampai sedang saja. Beda kalau akut-akut biasanya dengan intensitas yang tinggi. Ini kita bisa menggunakan yang pertama adalah teknik non-farmakologi. Mau dengan CBT, relaksasi, hipnoterapi, ataupun modulasi non-invasif. Kemudian kita juga bisa menggunakan adjuvan, yaitu antiepileptik maupun antikonvulsan, golongan NSAID, weak opioid, strong opioid, yang terakhir baru regional teknik. Jadi memang kalau kita menerapi pasien-pasien nyeri, yang pertama kita tentukan dulu mekanismenya, kemudian yang kedua berdasarkan intensitasnya, yang ketiga berdasarkan onsetnya. Ini tadi sama ya, step ladder, ya ada yang satu, dua, tiga, kalau tadi tiga, sekarang sampai keempat. Keempat ini kita bisa menggunakan strong opioid analgetik, non opioid analgetik, dan adjuvan analgetik. Ini adalah NSAID atau obat nyeri yang bisa kita gunakan, golongan NSAID maupun COX-1 dan COX-2. Kalau NSAID kan yang spesifik maupun yang non-spesifik. Yang non-spesifik adalah ini, paracetamol, ibuprofen, diclofenac, dan lain sebagainya. Kalau yang spesifik ini golongan COX, bisa celecoxib maupun etoricoxib. Ini dia akan mengeblok prostaglandin. Kalau yang COX-1 itu mengeblok prostaglandin tromboksan, sehingga dia akan berperan pada mukosa gastrosina, kidney, dan platelet aktivasi. Jadi biasanya golongan COX-1 itu, yaitu contohnya celecoxib, ini biasanya masih ada gangguan gastrointestinal. Ini berbeda kalau kita menggunakan COX-2, di mana dia akan mengeblok prostaglandin, dia akan mengurangi inflamasi, nyeri, dan fever. Oke, ini adalah algoritma pembelian NSAID apabila pasien mengalami resiko gastrointestinal yang tinggi dan memiliki resiko kardiovaskuler yang tinggi. Contohnya, misalnya dia mempunyai high risk, kita bisa menggunakan obat-obatan yang bukan NSAID. Jika memungkinkan, kita bisa menggunakan golongan celecoxib low dose dan PPI. PPI itu contohnya omeprazol, lansoprazol untuk melindungi dari GI atau gastrointestinal. Ini perbedaan antikonvulsan golongan gabapentinoid, pregabalin, dan gabapentin. Di sini kita bisa melihat kalau pregabalin ini memang peaknya lebih cepat dengan bioviabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan gabapentin. Ini mekanisme bagaimana pregabalin mengurangi nyeri. Kalau kita nyeri, ini akan menyebabkan pada area presinaptik mengeluarkan glutamat yang berlebihan. Kemudian glutamat ini akan berikatan dengan reseptor N-methyl aspartat, AMPA, dan lain sebagainya. Dia akan menyebabkan infarktasi, kemudian terjadi depolarisasi, peningkatan potensial aksi, dan akhirnya menyebabkan nyeri. Pregabalin kinerjanya adalah mengeblok pengeluaran glutamat. Diharapkan akan terjadi penurunan dari potensial aksi dan nyerinya akan berkurang. Harus kita ingat bahwa nyeri, terutama untuk nyeri kronik,
kita tidak bisa hanya menggunakan salah satu atau satu modalitas analgesia. Kadang kita menggunakan beberapa atau multimodal analgesia. Tadi ada NSAID, misalnya ada tambahan dari terapi adjuvan, bisa juga dengan opioid. Bisa juga kita harus memikirkan kombinasi dengan non-farmakologi, misalnya pasien-pasien dengan fase yang kronik. Oke, baik. Presentasi saya akhiri. Saya stop ya. Apakah ada pertanyaan? Insya Allah soalnya saya kira tadi sudah saya sampaikan dan ada di PowerPoint. Dan kalau saya membuat soal, tidak hanya, jadi kalian menganalisa dulu, menentukan misalnya tipe ini mengarah kemana, atau tipe atau mekanismenya nyari kemana, baru nanti kita tanyakan terapinya, atau penanganannya, atau seperti apa. Jadi beberapa analisa, tidak hanya satu analisa, mungkin bisa 2 sampai 3 analisa. Baik, ada pertanyaan tidak? Belum ada dokter. Ya, Virjaji, gimana? Belum ada dokter. Belum ada. Jadi sudah mudeng semua ya? Insya Allah dok. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja ya. Ini nanti Frisky minta tolong saya dikirim ya. Kemudian saya laporkan. Biasanya saya tanda kalau online, biasanya saya tanda tangan, baru nanti saya kirim ke kampus. Saya tunggu ya.